Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga yang penuh dengan cinta kasih, yang memperlihatkan cinta kasih-Nya melalui penyembuhan sejati dalam kehidupan orang yang sakit fisik, yang sakit jiwa, dan secara total kehidupan yang sakit Engkau sembuhkan. Malah orang yang mati pun Engkau bangkitkan, Tuhan. Karena itu isilah kalbu kami, isi kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh sehat, sejahtera, karena Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus yang menghidupi kami. Amin. Firman Tuhan buat kita di tanggal 19 Agustus 2020 melalui channel Siraman Kalbu Sore ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun Bapak Ibu, saya akan coba urai 2 kali baca firman ini karena ada 2 topik yang terkait dengan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-4 dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, Yesus itu Tuhan sejati, memiliki kuat kuasa di tengah-tengah alam kehidupan di dunia ini dan malah di sorga. Seketika Dia turun dari bukit bersama-sama dengan murid-muridnya, orang sudah banyak berbondong-bondong menyambut Dia, rindu untuk disapa dan menyapa Yesus, rindu kesembuhan dan ketenangan yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah merebak beritanya di kala itu. Salah seorang dari antara orang banyak itu ada yang penyakit kusta. Ternyata dari pembicaraannya sudah kelihatan dia hanya menaruh pengharapan kepada Allah lewat Tuhan Yesus. Dia sudah memiliki iman yang bulat bahwa dia akan memiliki hanya kalau Yesus mau untuk menjamah dan menyembuhkannya. Dia tidak buang-buang waktu. Begitu bertemu dengan Yesus, dia menyembah sujud kepada Yesus. Dia memuji Yesus sembari mengatakan, "Tuhan, jikalau engkau mau menjamah aku akan sembuh." Yesus melihat keteguhan iman yang penyakit kusta itu. Dia katakan, "Aku mau." Dan seketika itu penyakit kusta orang yang berkusta ini tahir sembuh, membuat orang menjadi heran dan sekaligus makin kuat mengimani Yesus adalah anak Allah yang diutus Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini. Yesus berpesan, "Pergilah, jangan kasih tahu sama siapapun kecuali kepada imam, dan bawa persembahan syukurmu seperti ajaran Musa kepadamu." Saudaraku yang kekasih, jikalau ada yang sembuh, bilur-bilur hati kita, pikiran kita, fisik kita, berikan syukuranmu dan besarkan nama Tuhan dari kondisi yang seperti itu. Jikalau lepas dari apa saja yang mengecam kehidupanmu, jangan lupa berikan syukuranmu kepada Allah Bapa di sorga lewat baiknya, lewat para imam-imam yang telah kamu terima menjadi imam, yang telah kamu terima berkat firman dari pelayanannya. Itu yang pertama, saudaraku.
Yang kedua dikatakan firman dari ayat kelima maksud saya, dikatakan demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Seketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kembali soal penyembuhan di atas iman yang luar biasa. Yesus sendiri mengakui bahwa dia tidak pernah melihat iman percaya sekuat iman percaya perwira yang memohon agar hambanya yang sakit lumpuh sudah berapa lama menderita berbaring di rumahnya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang perwira mau merawat hamba yang sakit. Sakit bukan hanya sakit biasa, tapi sakit lumpuh dan sudah beberapa lama. Kalau bukan karena kekokohan iman, kalau bukan karena Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang berdiam di hatinya, kalau bukan karena kasih yang sejati yang dari Allah Bapa dalam nama Yesus, tidak mungkin seorang perwira mau hidup sabar seperti itu. Mungkin sudah campakannya dan tidak mau peduli dia dengan hamba yang lumpuh, yang sakit seperti itu. Karena tidak bisa diharapkan membantu melayani sebagaimana layaknya. Tapi ini yang menghadap Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwasanya mengharapkan agar Yesus mengatakan sepatah kata saja pun, maka hambanya akan sembuh. Demikian kualitas imannya terhadap Allah dalam nama Yesus. Yesus heran melihat iman percaya seorang perwira yang seperti itu. Dikatakan sebagai perwira berarti sudah memiliki jabatan yang bagus di bidang apakah itu militer, kepolisian, angkatan yang lain. Namun diperlihatkan kualitas imannya sungguh juga baik, terasah. Ternyata para militer memiliki iman yang bagus, diasah, percaya bergantung kehidupannya kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan mereka. Dia menggambarkan bagaimana kuasanya memerintah bawahannya sekalipun dia bawahan, karena dia memiliki prajurit dan prajurit itu mau diperintah untuk pergi dan datang, dan dia sebagai perwira memiliki hamba. Kalau dia katakan pergi dan datang, akan datang dan pergi. Dan dia mengatakan kepada Yesus, menggambarkan iman percayanya bahwa Yesus juga memiliki kuasa untuk memerintahkan sesuatu. Walaupun jarak jauh, walaupun jarak relatif jauh, walaupun dalam jarak dekat, tapi perwira itu memperlihatkan kualitas iman percayanya terhadap Tuhan Yesus.
Yesus menyambut iman percaya yang sedemikian. Dan dia mengatakan bahwa dia akan menyembuhkan. Dan seketika itu juga dia sembuh. Hambanya sembuh. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita orang zaman sekarang ini? Bagaimana kita orang muda yang masih memiliki power, tenaga yang luar biasa, cara berpikir yang kuat dengan yang lain, tetapi sekaligus iman percaya kita meski kuat kepada Allah Bapa di sorga, yang memberkati semua pekerjaan kita menjadi sebuah kenyataan dan fakta sebagaimana yang kita inginkan oleh karena berkat anugerah Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus. Itu berarti bahwasanya sepangkat apapun kita, sehebat apapun pekerjaan kita, luasnya pekerjaan kita, kita harus tetap menaruh iman percaya kita kepada Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus, yang bisa mengubah segalanya, yang bisa menjadikan semua fasilitas berkat, mengembangkan iman percaya kita kepada Allah Bapa di sorga, yang bisa memakai semua struktur dan jabatan dalam rangka menyembuhkan orang yang kurang sehat fisiknya, yang kurang sehat pikirannya, yang kurang sehat sosialnya, yang kurang sehat ekonominya, yang kurang sehat kantongnya, dengan yang lain-lain lagi. Biarlah saudaraku yang kekasih mampu menunjukkan kualitas iman percayanya dalam rangka menyembuhkan orang lain. Biarlah saudaraku yang kekasih mengasah kemakmuran kehidupannya dalam rangka memakmurkan orang lain. Biarlah saudaraku yang kekasih menjaga kualitas sosial kehidupannya untuk menjamin kehidupan sosial orang yang lain. Biarlah saudaraku yang kekasih bergegas berlari mencari ilmu yang luar biasa agar saudara bisa memakmurkan ilmu orang lain. Biarlah saudaraku yang kekasih bergegas mencari kemakmuran hidup sehari-hari, baik materi baik rohani, dalam rangka memakmurkan materi dan rohani orang lain. Seperti perwira yang percaya kepada Yesus, dia meminta berkat bantuan dari Tuhan Yesus dalam rangka membicarakan kemakmuran, kesejahteraan hambanya di rumah. Mari kita berupaya berrelasi kepada Allah Bapa di sorga, kepada pimpinan kita, kepada orang lain. Namun ingat, meski memikirkan orang rendahan, memikirkan orang lemah, berbicara kepada orang kuat, tapi justru harus memikirkan orang yang lemah. Disinilah nilainya yang bertuhan. Disinilah nilainya yang berbangsa. Disinilah nilainya kita yang bersosial. Disinilah nilainya kita yang sungguh-sungguh bergereja di tengah-tengah dunia ini. Firman yang singkat ini menyembuhkan saudara dalam hal fisik, materi, rohani, dan segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang memperlihatkan kuat kuasa-Mu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, seperti orang yang sakit kusta, orang yang lumpuh, yang keduanya Engkau sembuhkan oleh karena kualitas iman percaya mereka, kualitas iman percaya pimpinan ataupun tuan mereka. Ternyata dengan kualitas yang baik dalam kehidupan kami ini, yang bersumber dari Allah Bapa di surga dalam nama Yesus, bisa membuat orang berkualitas dalam rangka memuji memuliakan nama-Mu. Jadilah firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima saat ini dalam kehidupan kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.